Halo, selamat pagi anak kelas 11. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam keberkahan ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang ketiga, menjelaskan manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Contoh, Saudi Arabia kaya akan minyak bumi. Sedangkan Indonesia merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Saudi Arabia dan Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Terjadinya perdagangan internasional menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Nah, apa itu ekspor? Ekspor adalah aktivitas mengirim atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Sedangkan impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional: 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam masing-masing negara dipengaruhi oleh 1. Luas daerah, letak geografis, dan iklim. 2. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. 4. Perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Contoh, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli suatu barang. Demikian juga keramik Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. 5. Perbedaan lain yang dipengaruhi perdagangan internasional. Contohnya, perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, perbedaan selera. Nah, selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. 1. Mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. 2. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. 3. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. 4. Dapat memperluas lapangan kerja. 5. Mendorong kegiatan produksi. 6. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing negara. Hambatan perdagangan internasional. 1. Harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Mengapa ya harga barang luar negeri lebih murah? Ada negara yang menganut politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. 2.
bea masuk yang tinggi. 3. Adanya proteksi. Proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. 4. Kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Hambatan perdagangan internasional yang lain yaitu ada pertentangan politik dan peperangan. Nah, semoga kalian mengerti ya dengan penjelasan tadi. Sampai jumpa di bab yang selanjutnya.